Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, NIM 3060120090, kelas IPA 3. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu analisis politik. Di kehidupan yang semakin berkembang ini, hubungan antara negara dengan negara yang lainnya tidak dapat dihindari. Namun, pada kenyataannya, hubungan antar negara ini justru mampu melahirkan ketergantungan serta pola interaksi yang cenderung bersifat eksploitatif. Contoh yang nyata dari adanya hubungan antar negara yang kemudian menimbulkan ketergantungan adalah interaksi yang terjadi antara Jepang dan Indonesia, terutama di sektor otomotif atau kendaraan bermotor. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan keberagaman sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Namun, sayangnya dalam praktiknya Indonesia tidak mampu mengelola keberagaman sumber daya alam tersebut. Hal ini yang mendorong Indonesia untuk bergantung kepada negara lain. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan hidup mereka, adanya ketergantungan serta pola interaksi yang bersifat eksploitatif, menggambarkan pemikiran yang disampaikan oleh perspektif neomarxisme, khususnya dengan teori kembangannya yaitu De Vere Theory. Dalam tulisan ini akan dilihat lebih jauh bagaimana fenomena ketergantungan Indonesia terhadap Jepang, terlebih dalam produk kendaraan bermotor, mampu dilihat dari kacamata perspektif neomarxisme dan teori kembangan lainnya. Teori ketergantungan, hasil perkembangan pemikiran perspektif neomarxisme. De Vere Theory atau teori ketergantungan merupakan salah satu hasil pemikiran dari perspektif neomarxisme. Perspektif neomarxisme dalam hubungan internasional merupakan perpanjangan dari pemikiran atau asumsi dasar dari Marxisme. Dalam hubungan internasional, perspektif neomarxisme mencoba untuk berfokus melakukan pembahasan mengenai adanya pertentangan antar kelas Warplana 2018, sama halnya dengan Marxisme. Perspektif neomarxisme ini lebih menghadirkan pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang berbeda dengan teori dan perspektif dalam hubungan internasional lainnya. Melalui teori diferensiasi ini mampu melihat posisi Indonesia sebagai negara yang bisa dianggap sebagai negara periferi, di mana Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alamnya yang dimiliki serta tingkat kualitas sumber daya manusia mereka yang masih sangat rendah. Hal ini yang mendorong Indonesia cenderung bergantung kepada negara Jepang dalam hal penggunaan kendaraan bermotor. Produk kendaraan bermotor sebagai salah satu bentuk ketergantungan Indonesia terhadap Jepang. Pada dasarnya, ada banyak sekali faktor yang mengakibatkan ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan pemanfaatan teknologi canggih yang ada di Indonesia. Perkembangan teknologi canggih yang ditujukan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia bisa dikatakan masih sangat minim keberadaannya. Padahal, keberadaan teknologi canggih merupakan salah satu komponen terpenting dalam rangka upaya pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kurangnya kemampuan pemanfaatan perkembangan teknologi di Indonesia bukan menjadi satu-satunya alasan ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Alasan lainnya adalah kurangnya kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kenyataannya, tingkat pendidikan Indonesia bisa dikatakan masih cukup rendah. Hal ini didorong oleh tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan ini yang mendasari kurangnya rasa kesadaran masyarakat Indonesia bahwa pentingnya pendidikan merupakan komponen yang utama dalam kehidupan. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat produksi otomotif dan kendaraan bermotor yang luar biasa. Tidak heran bahwa otomotif menjadi salah satu komoditas ekspor andalan yang dimiliki oleh Jepang. Persebaran pasar dari otomotif Jepang ini bisa dibilang tersebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nampak banyak sekali atau hampir mayoritas kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia adalah produk buatan Jepang.
Ketergantungan Indonesia terhadap produk kendaraan bermotor Jepang diakibatkan oleh belum mampunya Indonesia dalam menghasilkan produk kendaraan bermotor mereka sendiri. Ketidakmampuan Indonesia dalam memproduksi kendaraan bermotor ini yang kemudian membuat peluang bagi Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar sasaran distribusi produk kendaraan bermotor mereka. Kehadiran Jepang ini dianggap sebagai mitra utama bagi Indonesia dalam sektor otomotif Indonesia, menjadi sangat bergantung dengan kehadiran perusahaan otomotif dari Jepang Putra 2018. Ketergantungan Indonesia terhadap Jepang dalam sektor kendaraan bermotor menggambarkan dengan jelas teori ketergantungan yang merupakan hasil pemikiran neo-marxisme. Terlihat bahwa Indonesia bisa dikatakan sebagai negara periferi daya yang memiliki dan hanya mampu menyumbang tenaga kerja, sedangkan Jepang dapat dilihat dari sebagai negara core yang memegang kendali atas proses perubahan barang mentah menjadi barang jadi. Ketergantungan ini pada dasarnya memang bisa dilihat dari segi positifnya, di mana dengan keberadaan industri otomotif Jepang yang tersebar di Indonesia mampu membuka peluang kesempatan pekerjaan di Indonesia sehingga mampu menekan angka pengangguran di Indonesia. Namun di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap Jepang di sektor kendaraan bermotor ini tanpa sadari justru semakin menimbulkan adanya usaha ekspansi dari Jepang terhadap Indonesia. Ketidakmampuan Indonesia dalam menghasilkan kendaraan bermotor secara tidak langsung membuka gerbang bagi Jepang untuk melakukan praktik ekspansi terhadap Indonesia sebagai sebuah cerminan dari eksploitasi industrialisasi mereka. Adanya usaha itu untuk ekspansi ini pada dasarnya akan dilakukan atas dasar kepentingan Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran perluasan basis industri. Terlebih dalam hal perluasan akses pasar dari kendaraan bermotor produk Jepang ini, jika basis industri kendaraan bermotor tersebut dikuasai oleh Jepang, kesempatan Indonesia untuk mengembangkan industri otomotifnya sendiri menjadi semakin kecil kemungkinannya. Tidak hanya itu, Indonesia akan semakin terus bergantung kepada Jepang dan menjadikan industri otomotif Jepang menjadi semakin kuat. Dalam kasus yang seperti ini, maka kembali kepada pernyataan neo-marxisme bahwa pola interaksi yang terjadi antar negara di dalam perpolitikan internasional pada dasarnya bersifat eksploitatif dan seiring berjalannya waktu akan menjadikan negara yang lemah menjadi semakin lemah dan yang kuat akan semakin kuat. Mungkin itu saja sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syekir fikir dan amal soleh, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.